Dari ibunda ini. Ustadz, saya ibu menyusui dan anak baru umur 2 bulan. Jika nantinya tidak sanggup berpuasa, apakah saya bisa membayar fidyah saja? Oh, ini karena sudah mau Ramadan ya. Oh, ini gimana Ustadz? Kalau anaknya baru 2 bulan dan masih menyusui, apakah dia membayar fidyah saja kalau tidak sanggup berpuasa? Iya, berarti nanti Ramadan usianya 4 bulan. 4 bulan. 4 bulan. Baik. Tentang masalah ibu menyusui dan ibu hamil ini sama ya. Ibu menyusui dan ibu hamil kondisinya sama. Jadi misalkan ada ibu yang hamil kemudian lewat Ramadan, atau mungkin istri antum nanti hamil misalkan. Amin. Atau ibu-ibu yang menyusui atau ibu yang hamil sama. Pertama, bahwasanya ketika jadi dalam kondisi hamil maupun menyusui ya, setiap perempuan beda-beda. Ada yang Allah berikan lemah sekali kan, mungkin 9 bulan dia lemah, bahkan untuk berdiri saja tidak kuat, mutah-mutah terus kan gitu ketika hamil kan. Ada yang kuat, tidak terpengaruh sama sekali, dia tetap bisa aktivitas kerja, tetap melakukan aktivitas normal. Ada yang kadang di usia-usia tertentu, misalkan 3 trimester pertama lemah sekali, kemudian trimester kedua agak kuat, kemudian trimester ketiga sekarang lemah lagi kan gitu. Begitu juga ibu menyusui. Ada yang kuat, tidak terpengaruh sama sekali untuk dia maupun untuk anaknya, bayinya. Bahkan ditinggal kerja pun tidak ada masalah kan gitu. Ada yang ditinggal kerja seharian pagi pulang malam, anaknya dititipin sama pembantu, tidak ada masalah kan gitu. Ada yang tidak bisa seperti itu. Maka ulama di sini memperinci tentang hukum hamil maupun menyusui. Bagi seorang perempuan yang kondisi pertama tadi, ya, artinya kondisi kuat fisiknya, dia bisa kerja, dia melakukan bisa aktivitas, dan dia tidak khawatir dengan dia pribadi maupun kandungannya, kan gitu. Ada beberapa mungkin dia fisiknya kuat, tapi kandungannya nggak kuat, ya kan? Kandungannya nggak kuat, dia kuat puasa, tapi nanti akan resiko misalkan dia berpuasa, kandungannya akan keguguran misalkan. Atau misalkan seorang ibu menyusui, dia kuat menyusui, tapi anaknya nggak kuat. Kenapa? Nutrisi makanan tidak ada sehingga kemudian anaknya jadi sakit-sakitan, kan gitu. Karena dengan makan itu nutrisi menjadi ASI kan gitu. Kadang tidak kuat misalkan. Ketika di kedua kondisi ini anaknya dia tidak khawatir dengan anaknya, misalkan ada ibu-ibu yang dengan mulai misalkan ya. Tidak ada masalah dengan kondisi dia fisiknya kuat, tidak khawatir dia sakit, anaknya sakit. Dari mana kita tahu? Ya mungkin kalau anak kedua, anak pertama dia sudah tahu, ada pengalaman misalkan, atau misalkan dari dokter ya, dokter mengatakan nggak boleh puasa. Maka dalam kondisi seperti ini dia tetap umumnya perempuan biasa, maka dia wajib tetap berpuasa seperti umumnya. Kenapa? Buktinya dia dan dalam madzhab Syafi'i bulan puasa dalam madzhab Syafi'i. Kenapa? Karena masuk pada ayat wa man kana minkum maridun aw ala safar, barang siapa di antara sakit atau dalam kondisi safar, fa'iddatun min ayyamin ukhra, maka digantikan dengan diqadha dengan hari. Karena dia akan sakit. Kalau misalkan 30 hari ya berarti dia harus di luar bulan Ramadan harus berpuasa 30 hari. Dalam madzhab Syafi'i itu, dan madzhab lain pun sama, yaitu dengan mengqadha. Ini jumhur ya, mayoritas ulama. Tetapi dalam madzhab Syafi'i ada sedikit tambahan ketika dia mengkhawatirkan anaknya saja dia nggak khawatir, anaknya saja atau misalkan janinnya saja ya, maka dia cukup membayar fidyah. Saja. Di sini kalau dia mengkhawatirkan dia dan bayinya ya, maka dia mengqadha. Karena ada dua yang ada permasalahan, maka dia qadha. Tapi kalau mengkhawatirkan bayinya saja, maka dia boleh membayar ketentuan fidyah. Mungkin bisa dibahas di fikih Ramadan ya, mungkin ketentuan di fikih Ramadan secara umum seperti itu.
ibunda mengkhawatirkan anaknya, itu boleh membayar fidyah. Tapi kalau khawatir terhadap kondisi ibunda dan anak, itu bisa mengqadha di bulan selain bulan Ramadan.